guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han, ayo pergi. Kumpulkan ratusan ular raja air hitam, puncak kristal naga darah, dan kerangka naga langit primordial ini. Kita telah menjadi target publik kritik. Jika kita tidak pergi, itu akan terlambat. Hua Tian telah pulih. Dengan kekuatan kita saat ini, orang ini benar-benar tak terbendung. Orang ini tidak lebih baik dari Kaisar Hantu. Kehidupan Kaisar Hantu sudah dekat, dan mana semakin tua. Hua Tian sendirian, yang setara dengan lebih dari 3 Kaisar Hantu. Terlebih lagi, dia sebenarnya ada di tangannya 2 alat Tao. Kata Yan memamerkan dava kepemilikan iblis, menangkap kerangka naga primordial, dan segera tenggelam ke dasar sungai Huangquan setelah memasuki gambar musim semi kuning, yang tampaknya disempurnakan. Saat ini, Baby Nebula dan Pangeran Yi juga ada di peta Huangquan. Hanya Huangquan Tu yang merupakan senjata ajaib yang dapat menampung begitu banyak harta sekaligus. Ratusan ular raja air hitam, puncak gunung, dan tulang Tianlong sepanjang 1000 meter, tidak ada tas ajaib yang dapat menampungnya. Mengejar kekayaan dan bahaya, masuki Gua Naga. Pada saat ini, tubuh Fang Han melintas, mendesak Bai Di Jin Huang untuk memotong, menggunakan tubuhnya sebagai pedang terbang, dan berlari langsung ke ruang bawah tanah di bawah penindasan puncak kristal naga darah. Pintu masuk ruang bawah tanah ini awalnya ditekan oleh puncak kristal naga darah, tetapi ditarik paksa oleh Hua Tian dengan mana yang tak terbatas, dan sebuah istana naga samar-samar muncul di dalamnya. Adapun mengapa mayat naga langit primordial berada di luar istana naga, tidak jelas. Itu mungkin menumpahkan kulitnya di gunung, dan kemudian mati setelah menghadapi beberapa kejadian tak terduga. Ular raja air hitam di danau adalah monster yang dibesarkan oleh naga surgawi primordial ini. Gunung kristal naga darah sangat berat, dengan mana Fang Han saat ini, sangat sulit untuk menariknya secara langsung, dan hanya dapat dikumpulkan setelah dihancurkan dengan kekerasan. Dari titik ini, dia tahu bahwa masih ada celah antara dirinya dan Hua Tian, bagaimanapun, ada perbedaan 4 kali lipat dalam ranah, dan dia tidak dapat berkultivasi menjadi inti emas. Aku dapat langkah pertama, di mana tuannya, sangat cepat. Aku tidak bisa bereaksi begitu cepat. 4 saudara laki-laki, bagaimana ini bisa terjadi? Mengejar, orang ini pasti cendekiawan yang mengancam jiwa, tetapi saya tidak menyangka dia benar-benar memiliki senjata Tao. Dan itu adalah senjata Tao yang sangat kuat di tubuhnya, jika tidak mungkin mengumpulkan puncak darah kristal naga. Gunung ini sangat besar sehingga tidak ada tas ajaib yang bisa diperoleh. Kata Pangeran Yi hanya melihat kilatan cahaya kuning, semua harta di langit menghilang, lalu cahaya kuning masuk ke sarang naga bawah tanah. Para tuan yang hadir, apakah mereka pangeran kedua pangeran sejati dan Raja Heiyu, 13 pangeran, pangeran keempat Pangeran Yi, dan bahkan Hua Tiandu dan Pangeran Feng tertua terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa dalam pertempuran sengit, seseorang akan menjadi yang pertama turun ke tanah dengan kecepatan secepat itu, dan mendapatkan semua harta. Dan itu sangat menyeluruh. Tidak ada satu harta pun yang tersisa untuk mereka, dan sepertinya dia masuk ke istana naga bawah tanah, mencoba mengumpulkan harta karun di dalamnya. Hua Tiandu adalah yang pertama bereaksi, dan dengan gerakan tangannya, dia mengambil pedang Dewa Panwu yang mengepung Raja Heiyu dan tungku pil yang tergantung di udara. Orang-orangnya langsung berubah menjadi Changhong seperti Tianhe, dan mereka juga pindah ke ruang bawah tanah. Dia juga marah, tapi dia lega melihat bayangan yang telah merampok senjata ajaib menggali ke dalam ruang bawah tanah. Jika orang ini merebut senjata ajaib dan segera pergi, akan sedikit merepotkan untuk mengejarnya. Tapi dia begitu serakah bahwa dia masih harus mengikis senjata ajaib di sarang naga. Saat dia mengejar mereka, Raja Kegelapan dan Pangeran Yi mengejar mereka terlebih dahulu. 2 tuan, yang satu adalah penguasa iblis dan yang lainnya adalah pangeran terkuat.
Mereka semua adalah kekuatan supernatural 9 kali lipat, orang-orang kuat di langit dan bumi. Dengan basis kultivasi seperti itu, mereka tidak pernah mau hanya minum sup. Tidak, ini bukan sup, tapi tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Fang Han mengumpulkan semuanya sekaligus, dan tidak ada residu yang tersisa untuk mereka. Dalam sekejap, Fang Han mengebor ke dalam ruang bawah tanah dan jatuh ke Istana Naga. Setelah menyapu pikirannya, dia menemukan bahwa itu adalah istana yang megah dan megah, dengan balok ukiran dan lukisan di mana-mana, megah, dan sebenarnya terbuat dari esensi perangkat keras dan esensi air asli. Menunjukkan kemewahan dan keindahan klan naga, tetapi untuk istana ini, dia tidak dapat mengambilnya, tetapi di bawah semangatnya yang kuat, dia telah menemukan beberapa bagian dari istana ini, dan menyimpan senjata dan obat-obatan ajaib yang kuat. Tubuhnya berkedip-kedip seperti hantu. Di tengah istana naga, pilar atas langsung dipotong oleh Bai di Jin Huang. Kisi di atas pilar besar dibuka langsung, dan ada labu hijau zamrud berisi pil obat. Pil labu ini pun langsung ditilap. Pada saat yang sama, di ruang pil di aula Istana Naga, tungku pil seperti kristal memancarkan energi spiritual yang kuat, diukir dengan banyak pola naga surgawi, dan tungku pil dengan rune naga juga langsung diambil. Pada saat yang sama, di ruang rahasia, tembok itu dibakar paksa menjadi gasifikasi oleh Kaisar Api Kaisar Kimera, dan senjata ajaib berbentuk penggaris muncul, yang juga dikumpulkan secara langsung. Pada saat yang sama, digantung di aula ini, sebuah lonceng tembaga kecil juga dikumpulkan, dan sebuah gendang besar juga dikumpulkan. Di Istana Naga ini, dalam sekejap mata, ada 9 tempat yang memancarkan aura kuat, yang diledakkan oleh ledakan instan Fang Han. Semua senjata sihir dikumpulkan. 9 pil dan senjata ajaib yang memancarkan aura kuat semuanya dibawa ke dalam tas Fang Han. Tidak diragukan lagi, 9 senjata ajaib ini semuanya adalah permata. Pil itu juga merupakan pil tingkat tinggi, dan itu ada pada tingkat yang sama dengan pil Yin Yang Wanshu. Obat labu hijau zamrud, tungku pil, penggaris sederhana, lonceng tembaga kecil, drum besar, untaian manik-manik rosario yang terbuat dari koral, bola kristal yang diukir dengan karakter naga, dan tombak bercat persegi besar, dan raksasa kapak dengan roda stainless steel. Kesembilan benda dikumpulkan oleh Fang Han dalam sekejap. Dia hanya mengumpulkan beberapa aura yang kuat, dan ada beberapa harta dan banyak harta di Istana Naga ini, tetapi tidak ada waktu untuk mengambilnya. Karena Huatian di belakang sudah bergegas masuk, begitu dia masuk, kekuatan yang kuat melayang di mana-mana, sepertinya menyegel seluruh Istana Naga, membuat Fang Han tak terelakkan. Karena Istana Naga ini dibangun di bawah tanah, tidak ada jalan keluar. Ketika seseorang masuk, itu seperti menangkap kura-kura di dalam guci. Tapi Fang Han berbeda. Setelah mengumpulkan 9 pil ajaib yang kuat, jimat di atas kepalanya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya, bersinar di tanah. Dalam sekejap, tanah langsung meleleh dan berubah menjadi seperti air yang mengalir. Begitu tubuhnya jatuh, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Itu adalah tampilan dari 5 kaisar dan kemampuan iblis besar untuk melarikan diri. Kekuatan supernatural 5 kaisar bagus dalam metode pelarian 5 elemen. Istana Naga ini terbuat dari esensi perangkat keras dan esensi air. Sulit untuk dihancurkan dan ditembus. Namun, setelah menggunakan pedang emas Kaisar Putih dan tinju Kaisar Air Kaisar Hitam, itu dapat langsung dilebur dan melarikan diri ke dalamnya. Sebuah lubang melalui Istana Naga adalah bumi yang tak berujung dan bumi yang tak terbatas. Pada saat ini, jalur Kaisar Bumi Kaisar Kuning sangat berguna. Kekuatan magis 5 kaisar adalah salah satu kekuatan magis tertinggi dari gerbang ajaib. Mereka menguasai misteri ekstrim asal-usul 5 elemen langit dan bumi. Mereka digunakan untuk melindungi tubuh, melindungi dari 100 kejahatan, melawan musuh, dan tidak ada yang akan sanggup membunuh. Digunakan untuk melarikan diri, itu juga merupakan teknik melarikan diri yang sangat pintar.
Setelah Fang Han menelan senjata ajaib, alih-alih melarikan diri, dia masuk ke sarang naga. Itu bukan cara terbaik untuk melarikan diri karena keserakahan. Dia melarikan diri dari langit, belum tentu lebih baik dari Hua Tiandu, dan dia pasti disusul. Dan untuk melarikan diri dari tanah, mengandalkan kekuatan supernatural dari Kaisar Kuning Tu Huangdao. Tidak ada yang bisa mengejar. Pencuri, mau lari kemana kau? Begitu Hua Tian masuk ke Istana Naga, pemikiran spiritual yang kuat menyelimuti seluruh istana. Dia merasa bahwa semua tempat dengan aura yang kuat dibuka, beberapa senjata sihir yang kuat dijarah, dan kecepatan gerakannya mengejutkan. Dia sangat marah, dan seseorang berani merebut begitu banyak barang di depannya. Meskipun itu bukan benda yang kuat seperti harta tak tertandingi, ramuan, dan artefak Tao, kerangka naga langit, harta karun yang sangat indah, dan puncak kristal naga darah semuanya adalah harta langka, bahan langka, dan kelompok harta karun ini dijarah oleh Fang Han. Setidaknya bernilai miliaran. Melihat kekayaan ini, raksasa abadi di alam rahasia umur panjang mungkin akan patah hati, apalagi dia. Dia berencana untuk menangkap kura-kura di dalam guci, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Han memiliki kekuatan supernatural sedemikian rupa sehingga dia dapat membelah tanah istana naga dan melarikan diri. Buka gunung dan pecahkan tanah, di bawah raungannya, seluruh istana naga bawah tanah bergetar dan retak di mana-mana. Tanah yang baru saja dibor Fang Han tiba-tiba runtuh, dan retakan yang dalam muncul. Dia menggunakan teknik membuka gunung dan memecahkan tanah di Panwu, merobek tanah dan menyerang Fang Han secara langsung. Dua tuan dari Pangeran Yi dan Raja Heiyu yang masuk, melihat Hua Tian yang marah dan kekuatan magis yang membuka gunung dan bumi, dan mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka dan ingin kembali. Pangeran Yi, kamu bisa pergi, tapi Black Yu Demon Head harus diserahkan padaku. Kata Hua Tiandu melarikan diri dari Yuanshan Panwu, berubah menjadi tangan besar, dan meraihnya ke tanah yang retak dengan kedua tangan. Dikelilingi pedang Dewa Panwu menebas ke arah Raja Heiyu, dan tungku pil Tao juga melonjak, dan mulut tungku diarahkan ke Raja Heiyu, mengirimkan pusaran air yang sepertinya menarik Raja Heiyu secara paksa ke tungku pil. Tungku pil saya disebut tungku kuno hutan belantara besar. Ini adalah objek alkimia yang dibuat oleh Immortal Panwu di masa lalu, alat Tao tingkat tinggi, dan setelah kamu dihisap, bahkan jika Anda meledakkan langit dan bumi dan jiwa kegelapan, tidak ada gunanya lagi. Esensinya masih bisa membuat banyak pil untukku, kata Hua Tian. Semua bertindak keterlaluan, seperti Raja Dunia. Dia sebenarnya ingin langsung menyerap Raja Heiyu, kekuatan supernatural 9 kali lipat, menjadi manusia langit dan bumi yang kuat, langsung diserap ke dalam tungku pil dan menggunakannya sebagai bahan untuk kultivasi. Kekuatan supernatural yang luar biasa. Selain itu, Panwu Yuanshan-nya harus mengejar Fang Han yang telah menggali tanah. Orang ini, benar-benar pemberani. Aksinya mendominasi dan kuat, entah menarik gunung atau memecahkan tanah, dan mengguncang air danau. Itu terlalu kuat. Kata Pangeran Yi menggelengkan pikirannya, mengertakkan gigi, dan mundur. Pada saat ini, Fang Han telah menembus ribuan kaki ke dalam tanah, tetapi tiba-tiba dia merasa bahwa kekuatan yang menakutkan telah menembus ke dalam tanah di belakang, memegangi dirinya dengan erat. Di depan kekuatan yang menakutkan ini, tanah di belakangnya tidak pecah.